Tuhan, mari sebelum kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, mari kita akan menyatukan hati kita akan memohon tuntunan kuasa Roh Kudus, sehingga kita semua akan mengalami lawatan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada saat ini, di tengah-tengah situasi yang kami alami, kami hadapi saat ini Tuhan, namun tidak mengurangi sukacita kami, tidak mengurangi pengharapan kami, karena kami percaya Tuhan, kekuatan-Mu menyertai kami, kuasa Roh Kudus-Mu menolong kami, membuat kami mampu untuk menghadapi dan menjalani kehidupan kami dengan penuh iman, dengan penuh kepercayaan, dengan penuh pengharapan bahwa Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus selalu menyertai perjalanan hidup kami. Tuhan Yesus yang kami sembah tidak akan pernah membiarkan kami melewati tantangan, melewati pergumulan, melewati situasi-situasi, lembah-lembah kekelaman, hari-hari yang gelap, karena kami percaya Tuhan senantiasa setia, ada bersama-sama dengan kami, menolong kami dan memberikan kekuatan bagi kami. Karena itu Tuhan, kami butuh firman-Mu yang senantiasa akan membuat kami kuat, membuat kami tetap terus percaya dan berpengharapan kepadamu. Berkatilah kami dimanapun kami berada, pada waktu kami membaca, pada waktu kami merenungkan firman Tuhan. Kuasa firman Tuhan akan memenuhi hati kami, akan membaharui kehidupan kami, akan memberikan kekuatan bagi kami untuk kami mampu menjalani hari-hari kehidupan kami di dalam pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap untuk belajar dari firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Puji akan nama Tuhan, saudara sekalian dimanapun kita berada. Tentunya kita percaya bahwa melewati hari-hari kehidupan kita, melewati situasi-situasi yang kita alami hari-hari ini, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Karena itu, tetaplah berpengharapan, tetaplah beriman, tetaplah terus membangun hubungan melalui pujian, penyembahan, ibadah kita dimanapun kita berada. Karena kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak dapat dibatasi oleh apapun, Tuhan yang dapat dipanggil dimanapun kita berada. Di rumah-rumah kita pun Tuhan ada, sehingga kita percaya kehadiran Tuhan akan terus kita rasakan, membuat kita kuat menghadapi hari-hari kehidupan ini. Pada saat ini mari kita mau belajar firman Tuhan. Kita mau buka bersama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-17. 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-17. Kita akan membacakan ayat ini dari 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-17. Kemudian kita akan merenungkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini. Saya akan bacakan untuk kita semua. Saudara boleh memperhatikan dalam Alkitab saudara, dan kita akan merenungkannya bersama-sama. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan,
pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya begitu bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Puji Tuhan. Saudara sekalian, dimanapun berada, pada saat ini kita mau merenungkan dari pembacaan kita di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-16 tadi, dengan satu judul perenungan, yaitu hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Saudara, kita mau berbicara, kita mau belajar bersama-sama tentang hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Sungguh hal yang luar biasa, saudara, ya, ketika kita menghadapi situasi hari-hari ini, kita diperhadapkan dengan banyak hal yang membuat kita merasa khawatir, ya, tentunya dengan keberadaan kehidupan situasi hari-hari ini, karena kita bersama-sama tidak mengetahui bahwa sampai batas waktu kapan hal ini diizinkan terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, dalam peristiwa yang kita baca, mengapa Elia, ya, diperintahkan Tuhan untuk berfirman kepada bangsa Israel? Karena kita mengetahui pada waktu itu, ya, Raja Ahab, ya, yang memerintah Israel, dikatakan sebelumnya di dalam pasal 16, ketika Ahab menjadi raja, saudara, kita melihat bahwa dosa dan kejahatan di Israel menjadi makin parah, ya, di masa pemerintahan Raja Ahab. Pemberontakan yang terang-terangan dan kekerasan hati terhadap perintah-perintah Allah itu meliputi bangsa Israel. Kemudian penyembahan terhadap Baal itu meningkat. Dan saudara, Elia diperhadapkan dengan situasi ini, ya, berhadapan dengan kemurtatan ini. Karena itu Allah mengutus Nabi Elia yang perkasa untuk menentang, ya, hal-hal yang terjadi di Israel pada saat itu, untuk menyatakan maksud Tuhan bagi kerajaan Israel, saudara. Ya, jadi ini yang melatar belakangi
sehingga muncul firman yang disampaikan Tuhan kepada Elia karena dosa bangsa Israel pada waktu itu. Kemudian kita melihat bahwa Allah mengutus Elia. Elia menjadi nabi di kerajaan utara sementara pemerintahan Raja Ahab dan putranya Ahasia. Ya, nama Elia ini sungguh mempunyai arti yang luar biasa bahwa Tuhan adalah Allahku. Ya, Elia berarti Tuhan adalah Allahku, menggambarkan keyakinan yang kokoh dalam kehidupan Elia, saudara. Jadi kehidupan Elia, Nabi Elia ini berkisar di sekitaran pertentangan di antara penyembahan-penyembahan terhadap Tuhan dan penyembahan-penyembahan terhadap Baal yang terjadi di Israel. Tugasnya dari Nabi Elia ini adalah menyadarkan bangsa Israel terhadap kemurtatan yang terjadi untuk memanggil mereka kembali kepada ketaatan, kembali kepada penyembahan kepada Allah Israel, saudara. Jadi Elia menjadi seorang nabi pembaharu yang berusaha menegakkan kembali perjanjian itu, perjanjian antara Tuhan dengan bangsanya. Jadi sungguh satu hal yang luar biasa. Nabi Elia memiliki tugas yang luar biasa karena keadaan bangsa Israel pada waktu itu di masa pemerintahan Raja Ahab maupun anaknya Ahasia, ya, mereka membawa bangsa ini kepada penyembahan berhala, bukan kepada penyembahan kepada Tuhan, saudara. Nah, kemudian muncul firman Tuhan yang datang kepada Elia dari pembacaan kita. Dikatakan di dalam ayat yang pertama tadi, lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Ya, jadi Tuhan melalui Nabi Elia menyampaikan firman penghukuman atas ketidaktaatan Israel, di mana ya kita lihat tadi bahwa Allah melalui Nabi Elia menyampaikan bahwa Tuhan akan menahan hujan selama 3,5 tahun, saudara. Jadi selama 3,5 tahun, ya, tidak akan turun hujan. Dan firman hukuman ini juga mau mengejek, ya, mau mengejek Baal yang disembah oleh orang Israel pada waktu itu, karena para penyembah Baal percaya bahwa dia menguasai hujan dan bertanggung jawab untuk panen yang berlimpah-limpah. Ya, saudara, mereka percaya bahwa Baal ini berkuasa menguasai hujan dan bertanggung jawab untuk panen yang berlimpah-limpah. Namun Tuhan memperlihatkan kuasanya kepada bangsa Israel dengan penghukuman. Tuhan menahan hujan selama 3,5 tahun. Dan ini membuktikan kekalahan dari apa yang mereka sembah, yaitu Baal, saudara. Kemudian kita melihat, saudara, apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya untuk hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Ada 2 kisah yang kita baca tadi di dalam pasal 17 ini, di mana pemeliharaan demi pemeliharaan Tuhan bagi Elia. Ya, bagi Elia, dan Elia merasakan pemeliharaan Tuhan. Yang pertama, pada waktu Tuhan mengatakan melalui Elia akan terjadi di mana Tuhan tidak akan menurunkan hujan. Ya, Tuhan memerintahkan kepada Elia, kalau kita baca di dalam ayatnya yang ketiga, Tuhan memerintahkan kepada Elia untuk pergi berjalan ke timur dan bersembunyi di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Saudara, perhatikan bahwa ada pemeliharaan Tuhan bagi Nabi Elia.
Dikatakan bahwa Allah memelihara Elia pada waktu itu di lembah Kerit karena Elia berpihak kepada Tuhan. Elia ada di pihak Tuhan dan melawan kemurtatan yang dialami oleh bangsa itu, saudara. Karena itu Elia telah ikut menanggung beban daripada Tuhan, dan Tuhan juga mau menanggung beban daripada Elia. Ya saudara, perhatikan baik dari kisah ini. Pada waktu Elia menyampaikan kabar tentang penghukuman Tuhan, di mana Tuhan akan menahan hujan untuk tidak turun di atas bangsa Israel, Tuhan memerintahkan Elia untuk pergi ke tepi sungai Kerit, berada di sana, diam di sana, dan dikatakan bahwa dia bisa minum dari sungai itu, dan Tuhan akan memerintahkan burung-burung gagak untuk membawa makan kepada Elia. Saudara, sesuatu yang tentunya kalau mau dipikir adalah sesuatu yang mustahil, saudara. Burung gagak apalagi. Burung gagak ini kita ketahui adalah burung pemakan bangkai. Ya, di situ dikatakan dia membawa daging. Mana mungkin ya saudara, secara pikiran kita kalau dia bawa daging pasti dia makan, karena ini burung gagak ini rakus, dia pemakan bangkai. Kemudian mana mungkin ya, tapi itulah kedaulatan Tuhan ya. Kita melihat sesuatu yang mustahil dikerjakan oleh Tuhan. Inilah pemeliharaan Tuhan. Nah, hari-hari ini saudara, mungkin kita berkata dalam kehidupan kita merasa sulit dengan keadaan seperti ini. Mungkin pekerjaan kita terbatasi, sehingga mungkin kita merasa dengan sadar bahwa aduh, ini tidak ada penghasilan lagi. Apa yang akan kita makan nanti? Apa yang akan kita hadapi nanti ke depan? Bagaimana keberadaan kehidupan saya? Bagaimana keberadaan kehidupan keluarga saya, anak-anak saya, tanggungan-tanggungan saya? Nah, ada kekhawatiran-kekhawatiran dalam hidup kita. Namun kita belajar dari Elia, selama kita ada di pihak Tuhan, selama kita menyembah Tuhan yang hidup, selama kita menyembah Allah yang dahsyat, yang berkuasa, Allah yang benar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka ada pemeliharaan Tuhan. Tuhan bisa pakai apa saja, cara-cara apa saja Tuhan bisa kerjakan untuk mencukupkan dan memenuhi kehidupan kita. Amin. Saudara, perhatikan, Elia dipelihara oleh Tuhan. Tuhan perintahkan burung gagak untuk membawa makan. Saudara, Alkitab berkata dalam ayat 6, pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu, saudara. Luar biasa, saudara. Elia tidak menyangka kalau yang akan membawa makan adalah burung gagak, saudara. Ya, akan ada perkara-perkara ajaib yang di luar dari pemikiran kita ketika kita berada tetap pada penyembahan kita kepada Tuhan. Pemeliharaan Tuhan itu akan sempurna. Kadangkala saudara, ya, apa yang kita pikirkan berbeda ya. Dari kita mungkin sudah berharap bahwa orang ini akan bantu kita, orang ini akan bantu kita, orang ini pasti akan menolong kita. Tetapi ternyata tidak, dan kita kecewa. Tapi sebaliknya, orang-orang yang tidak kita pikirkan, hal-hal, cara-cara yang tidak kita pikirkan, itu yang dikerjakan Tuhan bagi kita. Seperti yang terjadi atas Nabi Elia, saudara. Inilah bagaimana kita hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Asalkan kita mau melakukan ya hal yang menjadi bagian kita untuk kita lakukan, sehingga kita menerima pemeliharaan Tuhan atas kita. Saudara, selanjutnya kita melihat bahwa ya ketika hujan tidak turun-turun, saudara, akhirnya apa yang terjadi? Tentunya sungai yang ada di mana Elia tinggal pada waktu itu, menyingkir pada waktu itu, di mana dia ambil air untuk minum pada waktu itu, akhirnya juga menjadi kering. Ya, coba kita perhatikan. Mungkin ya ada sumber atau ada hal-hal yang menjadi pertolongan bagi kita, dan akhirnya itu menjadi kering. Akhirnya itu tidak lagi menolong kita. Namun selama kita berada dalam kehendak Tuhan, selama kita berada di pihak Tuhan, selama kita menyembah Tuhan yang benar, maka tetap ada pemeliharaan Tuhan, ada cara-cara Tuhan yang Tuhan akan kerjakan, yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita.
Contoh kita lihat Elia. Ya, setelah sungai menjadi kering, Allah menuntun Elia memasuki wilayah kafir. Ya, Allah menuntun Elia, ya, menuntun dia masuk ke wilayah kafir, yaitu Sarfat, yang didiami juga oleh orang-orang penyembah Baal. Di sana Allah menyediakan kebutuhan Elia melalui seorang janda, bukan seorang janda yang kaya, saudara, tapi seorang janda yang miskin, saudara. Seorang janda yang miskin, saudara. Ini juga di luar daripada pemikiran kita manusia, saudara. Pemikiran kita manusia, orang pasti orang kaya yang akan mampu untuk menolong kita. Tapi saudara, kita melihat bahwa hal yang dikerjakan Tuhan adalah Tuhan menuntun Elia masuk ke wilayah kafir, yaitu di Sarfat, di tengah-tengah penyembah berhala, yaitu dia dipelihara, dia menerima pemeliharaan Tuhan melalui seorang janda di Sarfat yang bukan janda kaya, tetapi seorang janda yang miskin. Padahal di Israel banyak janda-janda juga, tetapi Tuhan tidak perintahkan Elia untuk pergi ke Israel, ke janda-janda yang ada. Tetapi Tuhan menuntun Elia pergi ke daerah wilayah kafir di Sarfat dan menemui seorang janda yang miskin, saudara. Saudara perhatikan bahwa pengalaman ini tentunya memperkuat keyakinan, memperkuat kepercayaan Elia akan pemeliharaan Tuhan. Kadang-kadang ya kesukaran-kesukaran itu terjadi sekalipun kita berada dalam kehendak Tuhan. Jadi bukan berarti ketika kita sudah berjalan dalam kehendak Tuhan, kita tidak akan menemui kesukaran-kesukaran. Akan ada kesukaran-kesukaran kadang-kala diizinkan supaya kita ya melalui pengalaman-pengalaman kesukaran, kita melihat pertolongan Tuhan, supaya kita dapat memandang dengan cara pandang yang berbeda dan lebih hebat lagi kepada pertolongan kuasa Tuhan yang tidak terduga. Ya. Tidak akan menjadi sesuatu yang luar biasa kalau pertolongan itu orang so tahu. Ya. Oh, dia ini mau datang bawa sesuatu for kita. Tong so tahu itu akan menjadi sesuatu yang biasa-biasa. Tetapi sesuatu yang tidak kita duga, sesuatu yang tidak pernah ada dalam pemikiran kita, ketika tiba-tiba itu datang, itu menjadi satu hal yang luar biasa. Seperti Tuhan yang kerjakan kepada Elia, saudara. Jadi pada waktu Tuhan mengerjakan, memang Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu punya banyak cara. Amin. Kita tidak bisa membatasi Tuhan dengan satu cara saja, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang punya banyak cara untuk menolong kita. Ada satu ungkapan bilang, ketika pintu yang satu tertutup, maka pintu yang lain akan dibukakan oleh Tuhan. Amin. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat. Nah, dari peristiwa ini, dari kisah yang kita pelajari dalam firman Tuhan ini, menyatakan bagaimana kehidupan orang yang senantiasa berada di pihak Tuhan, senantiasa tetap melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, senantiasa hidup di dalam penyembahan kepada Tuhan, hidupnya ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Melewati kekeringan, tidak ada hujan, ya, ada dipelihara oleh Tuhan. Amin. Dipelihara oleh Tuhan, saudara. Saya percaya hari-hari ini pun, saudara, dimanapun kita berada, selama kita tetap menyembah Tuhan, selama kita hidup di dalam penyembahan yang benar kepada Tuhan Yesus Kristus, selama kita tetap berpengharapan kepada Tuhan, kehidupan kita dipelihara oleh Tuhan. Tuhan akan menyatakan cara-caranya yang ajaib dalam hidup kita untuk memberkati kita, untuk mencukupkan kebutuhan kita. Jangan pernah ragu akan kebaikan Tuhan. Tetap berpengharapan, tetap percaya kepada Tuhan, karena Dia sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita pikirkan atau kita doakan. Haleluya, saudara. Saudara perhatikan baik, ya. Ternyata pada waktu Elia masuk, ya, ke Sarfat, Elia bertemu dengan seorang janda, ya, yang sedang pada waktu itu mengumpulkan kayu api. Saya katakan tadi bahwa janda ini adalah janda yang miskin. Dia sedang mengumpulkan kayu api, dan maksud untuk mengumpulkan kayu api ini
adalah apa? Karena pada waktu itu terjadi kekeringan yang teramat sangat, ya, sehingga dia mengumpulkan kayu api, tepung yang ada tinggal sedikit, dan minyak yang ada tinggal sedikit. Itu pada waktu dia mengumpulkan kayu api, dikatakan dia akan membuat roti untuk makan dia bersama dengan anaknya yang ada dalam kehidupannya, yang tinggal bersama-sama dengan dia. Sesudah itu mereka tidak punya pengharapan lagi. Sesudah itu mereka dia berkata bahwa ya, karena tidak ada makan, pasti dia akan mati sesudah itu. Namun tiba-tiba Elia datang, ya. Kalau kita lihat bahwa tiba-tiba Elia datang, kemudian apa yang dilakukan oleh Elia? Elia ini pada waktu itu tidak dikenal oleh janda di Sarfat ini. Tiba-tiba Elia berkata, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Coba kita perhatikan, kita lihat baik-baik sifat dari seorang janda ini. Ya, janda ini miskin, tetapi ya mungkin secara materi dia miskin, tetapi dia memiliki kekayaan dalam kemurahan hati, saudara ya. Saudara perhatikan, dikatakan pada waktu Elia berseru kepada perempuan itu, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ya, ketika perempuan itu pergi mengambilnya, berarti saudara, pada waktu Elia berseru dan berkata, coba ambil bagiku sedikit air dalam kendi, ini perempuan, ini seorang janda lagi, yang miskin lagi, dia pergi mengambil air. Sekalipun dia mungkin miskin secara materi, tapi dia memiliki kekayaan dalam kemurahan hati, saudara. Ya, saat-saat ini, saudara, di tengah-tengah situasi saat ini, saudara, kita sebagai orang percaya harus menunjukkan kemurahan hati kepada orang-orang lain. Kita tidak boleh tinggal diam ketika melihat kesusahan orang lain. Ya, kita harus bersama-sama peduli dengan keberadaan orang lain. Kita mungkin boleh terbatas secara materi, tapi saudara harus kaya dalam kemurahan hati. Amin. Saudara perhatikan baik seorang janda ini yang miskin secara materi, mungkin terbatas, ya, apa yang ada padanya terbatas. Tetapi pada waktu ada orang asing datang kemudian minta pertolongan, tolong ambil akan air sama kita dari kendi, apa yang dilakukan? Janda itu tidak berkata bahwa Anda tidak lihat kita lagi cari kayu api, Anda tidak lihat bahwa kita ini seorang janda, Ngana masih muda, ya. Tidak, saudara. Tetapi janda ini dikatakan firman Tuhan, dia pergi mengambil air, saudara, untuk menolong orang asing. Ya, dia penuh kemurahan hati. Dia walaupun terbatas secara materi, saya katakan, dia kaya dalam kemurahan. Ya, banyak orang kaya tapi miskin dalam kemurahan hati, saudara. Ada banyak orang penuh kekayaan, ya, dianugerahkan kekayaan, tapi pelitnya luar biasa, saudara, ya. Itu miskin dalam kemurahan hati, saudara. Tapi seorang janda ini, walaupun dia dikatakan miskin, namun dia penuh dengan kemurahan hati, sehingga dia menolong. Bahkan saudara perhatikan, baru sementara itu janda mau ambil itu air, Elia langsung berkata lagi, bilang apa? Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Ini orang asing ini nggak tahu diri, ya. Datang-datang kita seorang janda sedang cari kayu api, minta air, tiba-tiba lagi minta dibikinkan roti. Siapa ini? Orang ini. Saudara, mungkin kita kalau terjadi pada kita, mungkin kita ya nggak tahu, ya, kita susah ini, lagi jengkel, saudara, ya. Mungkin orang hari-hari ini, saudara, dalam keadaan menghadapi situasi ini, kita seperti firman Tuhan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kita memenuhi hukum Kristus. Amin. Saudara, mungkin ada orang, aduh tolong akang pak kita, aduh orang leso kurang sadiki. Mungkin akan seperti itu. Aduh tolong akang kuat napal, kita butuh sekali, saudara. Ya, mari kita juga sama seperti janda yang berada di Sarfat ini, ya. Dia berkata kepada Elia, abdi Allah itu,
kenyataan keberadaan dia nyanda merekayasa keadaannya. Saudara, kalau ada orang kan berkelebihan tapi tadi kan, tolong dong Pak, aduh dengan itu orang mungkin, padahal ada ya saudara, padahal ada, tetapi mungkin ada pengalaman ya, pernah dikecewakan juga sehingga menjadi alasan orang mungkin berkata seperti itu. Tapi yang disampaikan oleh janda ini adalah kenyataan hidupnya, bahwa benar-benar memang itu faktanya, bahwa pada waktu Elia bilang, coba ambil juga bagiku sepotong roti, perempuan itu menjawab bahwa sesungguhnya tidak ada roti padaku ya. Yang ada hanyalah sedikit tepung dan sedikit minyak. Karena itu aku cari kayu api, supaya pada waktu saya ada kayu api, saya mau memasak, buat roti, dan saya dan anak saya makan. Sesudah itu tidak tahu ya, sesudah itu kami akan mati karena tidak ada lagi persediaan, karena situasi yang terjadi pada waktu itu, kekeringan yang terjadi pada waktu itu ya. Namun Elia berkata kepada janda itu, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Kalau orang lain mungkin dengan cara ini orang ini tidak mengerti ya. So bilang kita cuma ada sedikit tepung dan sedikit minyak untuk mau makan kita dan kita punya anak. Sesudah itu orang tidak tahu. Tapi ini orang so minta air, kemudian kita so bilang kita punya kenyataan, dia bilang baking akang roti lebih dulu Pak kita. Ini cuma cukup for kita dan tapi anak. Tapi dia bilang apa? Baking dulu for kita. Namun inilah yang patut kita contohi, kita teladani dari seorang janda di Sarfat ini ya, apa yang dilakukan oleh janda ini ya. Karena dia bisa saja mengabaikan apa yang dikatakan oleh Nabi Elia, dan kemudian dia makan dan sesudah itu tidak ada pengharapan dan mati. Namun dia memilih untuk mencoba melakukan apa yang dikatakan oleh Elia, dan percaya terhadap apa yang dikatakan oleh Elia. Elia berkata, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Mungkin sang janda ini ketika mendengar itu, tidak salah, coba saja ya. Kan tetap juga kalau orang bikin, orang makan, pada akhirnya juga orang sesudah itu habis, tidak ada persediaan. Tapi tidak masalah juga, orang coba. Dan akhirnya ketika dia melakukan seperti yang dinyatakan oleh Elia, Alkitab menyatakan bahwa tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Amin. Di sini kita belajar orang yang memberi tidak akan berkekurangan. Amin. Orang yang memberi tidak akan berkekurangan, akan dipelihara oleh Tuhan, saudara. Bahkan dikatakan bahwa tidak akan habis sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Saya percaya bahwa berkat pemeliharaan Tuhan juga akan ada atas kita yang tetap percaya. Ada banyak cara Tuhan bisa pakai untuk memberkati dan mencukupkan kebutuhan hidup kita. Amin. Asalkan kita tetap berada dalam penyembahan kepada Tuhan. Asalkan kita tetap menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Kita tidak pernah goyah dalam iman kita kepada Tuhan. Karena pemeliharaan Tuhan sempurna atas kehidupan kita. Saudara perhatikan bahwa Elia dipelihara oleh Tuhan. Elia dipertemukan dengan seorang janda yang juga Tuhan mau pelihara. Amin. Tuhan mau pelihara. Saudara, ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan ini. Bagaimana tentang kita harus memiliki kemurahan hati. Bagaimana kita belajar bahwa memberi, ternyata kita juga ketika memberi kita tidak akan berkekurangan. Kita akan dipelihara oleh Tuhan. Kemudian juga kita belajar bahwa hidup yang senantiasa berada di dalam kehendak Tuhan, selalu menyembah Tuhan, Tuhan yang benar, maka hidup kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Amin.
Dan bagaimana supaya kita bisa hidup di dalam pemeliharaan Tuhan? Dari sikap Elia kita melihat bahwa untuk bisa hidup dalam pemeliharaan Tuhan adalah ketika kita dengar firman Tuhan, kita taat melakukan firman Tuhan. Amin. Kita dengar firman Tuhan. Ya, perhatikan baik. Kita dengar firman Tuhan. Firman disampaikan kita dengar. Kemudian apa yang harus kita lakukan adalah kita taat melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Maka kita akan melihat pemeliharaan Tuhan terjadi. Saudara perhatikan, pada waktu Tuhan berfirman pada Elia untuk disuruh pergi ke sungai Kerit, tepi sungai Kerit, pada ayatnya yang ke 2 mulai sampai ayatnya yang ke 5 di sana dikatakan, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu apa yang dilakukan Elia? Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ya, kemudian di dalam ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke 10 dikatakan di sana, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Saudara perhatikan, ketika firman Tuhan datang, apa yang dilakukan Elia? Dia dengar. Nah, ketika dia dengar, apa yang dilakukan oleh Elia selanjutnya? Apakah dia cuma berhenti sampai didengar? Tidak, saudara. Pada waktu firman Tuhan disampaikan, Tuhan memerintahkan sesuatu untuk dilakukan, Elia dengar. Kemudian Elia taat melakukan tepat seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Amin. Itu yang membuat pemeliharaan Tuhan dialami oleh Elia. Saudara, jadi sebagai bagiannya kita, supaya kita menerima pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita, kita waktu dengar firman Tuhan, kita dengar, kemudian kita apa, saudara? Kita taat melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Karena dikatakan bahwa pada waktu tadi kita membaca bahwa ia melakukan seperti firman Tuhan, ia pergi. Pertanyaan saya, apakah ketika firman Tuhan datang bahwa Tuhan akan menolong Elia, ya? Firman Tuhan datang dikatakan pergi ke tepi sungai Kerit, di sana kamu bisa minum air di situ, kemudian aku sudah memerintahkan burung gagak untuk membawa kamu makan. Apakah hal itu akan terjadi ketika Elia tidak melakukan? Elia tidak pergi ke tepi sungai Kerit? Apakah akan terjadi, saudara? Pasti tidak akan terjadi. Elia tidak akan mengalami. Ya, pada waktu juga disuruh untuk pergi ke Sarfat, namun Elia tidak pergi. Apakah akan terjadi, saudara, pemeliharaan Tuhan? Tidak. Oleh karena itu, supaya kita juga mengalami pemeliharaan Tuhan hari-hari ini, adalah kita mengambil posisi mendengar firman Tuhan. Kita apa? Dengar, kita taat, melakukan tepat seperti yang Tuhan mau kita lakukan. Amin. Jadi jangan hanya kita dengar saja, jangan hanya kita tahu saja, namun kita mengabaikan firman Tuhan hari-hari ini. Jadi mari kita dengar firman Tuhan, kita taat melakukan seperti yang Tuhan mau, sehingga kita menerima pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita hari-hari ini. Amin. Kalau dikatakan firman Tuhan kepada janda di Sarfat, tepung dalam tempayan dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang, ya, dikatakan sampai, ya, pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi, sampai masa kekeringan itu lewat, Tuhan juga pasti akan memelihara kita sampai masa-masa ini berakhir. Amin. Jadi akan ada masa-masa di mana seperti yang dialami oleh bangsa Israel dan juga janda yang ada di Sarfat itu, kekeringan yang terjadi, tapi ada pemeliharaan Tuhan, dikatakan sampai lewat masa kekeringan di mana Tuhan akan berikan hujan, minyak dalam buli-buli.
tepung dalam tempayan tidak akan berkurang. Amin. Milikilah terus kemurahan hati, tetap terus percaya kepada Tuhan yang hidup, tetap terus melakukan penyembahan, ibadah kita kepada Tuhan yang benar. Jangan pernah dibatasi oleh keadaan kita. Oh, karena cuma di rumah, saudara. Tidak, saudara. Percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak dapat dibatasi oleh ruang, waktu, tempat. Dimanapun kita memanggil Dia, Dia ada. Dia dapat menjumpai dan menolong kita. Dan ketika kita belajar firman Tuhan, ketika kita mendengar firman Tuhan, mari kita dengar, kemudian kita mau taat, melakukan tepat seperti yang Tuhan mau, maka pemeliharaan Tuhan ada atas kita. Walaupun saudara terbatas, saudara mungkin berkekurangan hari-hari ini, namun saudara, milikilah kemurahan hati. Amin. Milikilah kemurahan hati, karena dari kemurahan hati, ya, ketika kita mampu juga melihat orang-orang di sekitar kita berbagi dari kekurangan kita, ya, maka Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yakinlah akan pemeliharaan Tuhan dimanapun kita berada. Jangan mengeluh kepada orang lain, tapi mari datang, curahkan isi hati kita, kerinduan kita, apa yang kita harapkan, apa yang kita butuhkan kepada Tuhan, ya, kepada Tuhan, karena Tuhan yang peduli. Dan Tuhan seperti memelihara Elia tadi, Dia telah memerintahkan, dibilang firman Tuhan, Dia memerintahkan burung-burung gagak, Dia telah memerintahkan janda di Sarfat. Tuhan juga akan memerintahkan dengan banyak cara Dia melakukan untuk memelihara hidup kita. Amin. Bayangkan, luar biasa, Tuhan yang perintahkan, Tuhan yang perintahkan burung gagak, Tuhan yang perintahkan seorang janda di Sarfat untuk memelihara kehidupan Elia. Dan saya percaya Tuhan juga akan memelihara kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara dimanapun berada. Mari kita arahkan hati kita saat ini. Mari kita mau berdoa. Mari kita bersatu hati, bersepakat di dalam doa. Tetap terus beriman, tetap terus percaya, saudara. Jangan ragukan kuasa Tuhan, ya. Situasi, keadaan boleh berubah, boleh bergoncang, tapi Tuhan Yesus, Alkitab berkata, tetap sama. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kuasanya tetap sama, kebaikannya tetap sama, kemurahannya tetap sama. Dan kita akan mengalaminya lebih dahsyat, lebih luar biasa di hari-hari yang kita alami ini. Mari bersatu hati, saudara, dimanapun kita berada. Mari kita satukan hati kita. Kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat jaminan-Mu Tuhan, bahwa orang-orang yang senantiasa hidup di dalam Engkau, senantiasa hidup terus memuji, menyembah, beribadah, bersekutu kepadamu Tuhan. Orang-orang yang senantiasa tetap berada di jalan kehendak-Mu Tuhan, maka ada pemeliharaan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tuhan, kami boleh belajar dan melihat betapa Engkau teramat sangat peduli dengan keberadaan hidup kami manusia. Engkau sangat teramat peduli dengan keberadaan kami, orang-orang yang percaya kepadamu Tuhan. Selama kami menaruh pengharapan kami kepadamu, kami percaya ada pemeliharaan Tuhan atas kami. Berkati kami semua, dimanapun kami berada Tuhan, apapun profesi kami, latar belakang kehidupan kami, kebutuhan-kebutuhan kami di masa-masa ini Tuhan. Saat ini kami bersepakat, kami berdoa, teguhkan hati kami, kuatkan iman kami, supaya kami tetap berpengharapan di dalam Engkau. Dan kami akan melihat Allah yang luar biasa, Allah yang kami sembah dahsyat. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus akan bekerja, melakukan segala perkara dalam hidup kami. Hal-hal yang tidak terpikirkan oleh kami, Tuhan akan kerjakan dalam hidup kami. Bahkan sampai di mana kami terkagum-kagum akan kedahsyatan Tuhan yang Tuhan nyatakan. Sesuatu yang mustahil sekalipun dalam pemikiran kami, Tuhan sanggup untuk melakukannya.
Karena itu Tuhan, berkatilah setiap kami dimanapun kami berada. Tuhan, perteguh iman kami di hari-hari ini. Berikanlah kami kekuatan iman untuk menjalani hari-hari ini. Bahkan cukupkanlah kebutuhan-kebutuhan kami Tuhan. Jangan biarkan kami keluar dari kehendak Tuhan. Jangan biarkan dalam situasi ini kami justru mempersalahkan Tuhan. Tetapi biarlah ada ucapan syukur dari setiap mulut kami, dari hati kami kepada Tuhan. Karena kami percaya pemeliharaan Tuhan sempurna atas kami. Berikanlah kami hati yang penuh dengan kemurahan, sehingga kami pun mampu untuk bertolong-tolongan menanggung beban-beban sesama kami di sekeliling kami Tuhan. Kami boleh Tuhan melihat dan berbagi dengan orang lain, sekalipun dalam situasi kami pun Tuhan sedang mengalami sama-sama situasi ini. Kami pun mengangkat dan berdoa bagi Tuhan tenaga-tenaga medis, dokter, perawat, bahkan Tuhan fasilitas-fasilitas kesehatan, alat-alat yang digunakan, obat-obat yang digunakan untuk Tuhan menolong para pasien yang terpapar dengan virus COVID-19 ini. Tuhan, kami berdoa mereka dipakai Tuhan, mereka tetap semangat, mereka tetap berada dalam keadaan yang sehat. Tolonglah mereka, biarlah mereka tetap Tuhan menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan hati yang terus bersyukur kepada Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami berdoa melepaskan berkat bagi mereka. Diberkatilah para tenaga-tenaga medis yang berada di garda terdepan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengangkat bangsa kami Indonesia. Kami berdoa supaya Tuhan menolong. Lalukanlah masa-masa ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami berpengharapan, biarlah Tuhan anugerah Tuhan terjadi atas bangsa kami, sehingga yang terjadi adalah kesembuhan demi kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tolonglah kami Tuhan. Bahkan Tuhan, berkatilah seluruh masyarakat yang ada, supaya boleh bekerja sama dengan pemerintah, dengan Tuhan tenaga-tenaga kesehatan, dan segala daya upaya yang dilakukan baik oleh pemerintah, tenaga-tenaga kesehatan, dan semua kami, Tuhan menolong semuanya supaya keadaan bangsa kami Indonesia dan dunia ini boleh dipulihkan melewati Tuhan pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Bapa, bahkan Tuhan cukupkan setiap kebutuhan dari semua orang yang mengalami dampak dari penyebaran COVID-19 ini. Tuhan Yesus, tolong kami, karena kami meyakini kuasa-Mu jauh lebih besar daripada segala situasi yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kuatkanlah iman kami, berikanlah kami terus pengharapan menghadapi situasi hari-hari ini. Karena kami percaya hidup kami ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua dimanapun kita berada melalui perenungan firman Tuhan. Haleluya.